Penasaran bagaimana cara membuat konten cerita horor hanya mengandalkan AI? Berikut ini tutorialnya untuk Anda. Oke, untuk membuat konten cerita horor, kita memerlukan 4 aplikasi. Yang pertama adalah ChatGPT. Kita akan minta bantuan ChatGPT untuk membuat cerita horornya. Kemudian untuk menciptakan karakternya atau gambarnya, kita memerlukan generate gambar. Anda bisa menggunakan image generator kesayangan Anda. Di sini saya pakai Leonardo.ai. Untuk membuat audionya, kita memerlukan aplikasi teks pengubah ke suara atau text to speak. Kita pakai TTS Maker karena ini benar-benar gratis. Kemudian untuk mengeditnya kita pakai aplikasi sejuta umat yaitu CapCut, teman-teman ya. Kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita akan ke ChatGPT. Di sini saya akan minta ChatGPT untuk membantu saya membuatkan alur cerita horornya. Buatlah cerita horor seram tentang rumah bekas kuburan. Buatlah durasi cerita tersebut 15 menit. Oke. Jika tidak Anda tentukan tema untuk alur cerita horornya, maka ChatGPT akan membuatkan cerita terserah dia. Yang penting cerita horor. Tapi di sini saya minta ChatGPT untuk membuatkan dengan tema atau judul rumah bekas kuburan. Jadi nanti dia akan membuatkan alur cerita tentang rumah bekas kuburan nih. Anda bisa eksperimen yang lain, kisah horor yang lain terserah Anda. Misalnya suster ngesot di rumah sakit, atau toyol, atau kisah wewe gombel, terserah bebas. Nah, di sini saya akan buat rumah bekas kuburan. Durasinya 15 menit. Nah, ini biru ya. Oke. Maka ChatGPT akan langsung membuatkan alur ceritanya. Nah, ini judulnya rumah di atas kuburan. Nah, ini ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai alur ceritanya. Kita tutup dulu di sini. Nah, jika misalnya ini teman-teman merasa masih kurang atau masih terlalu sedikit ceritanya ini, teman-teman bisa ketik lagi, lanjutkan cerita di atas dengan alur cerita yang lebih seram. Nah, saya suruh melanjutkan ChatGPT ini karena saya merasa ini terlalu sedikit alur ceritanya yang ini ya. Nah, oke. Nah, ini lanjutannya teman-teman. Lanjutannya. Lah ini dilanjutkan lagi. Jika kurang panjang, suruh melanjutkan lagi sampai capek ChatGPT-nya. Itu aja teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Saya tutup. Oke, sekarang saya akan merubah tulisan ini menjadi suara. Lah, ini saya copy dari sini saja. Misalnya ini ya. Karena ini terlalu banyak, saya generate menjadi beberapa kali generate saja. Nah, misalnya ini dulu atau segini ya teman-teman. Saya menjadi 2 generate-nya. Ini saya copy, buka TTS Maker ya, alamatnya ttsmaker.com. Ini teman-teman tempel saja, teman-teman paste. Kemudian ini saya pilih Indonesia. Oh ya, untuk tutorial penggunaan TTS Maker ini sudah saya buatkan di video berbeda. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih dalam dengan TTS Maker ini, maka silakan lihat video saya sebelumnya. Ini saya memilih suaranya Mas Ardi karena ini 3000 karakter. Lah, ini dibatasi untuk suaranya Mas Ardi 1 kali generate itu adalah 3000 karakter atau 3000 huruf. Di sini belum ya, masih
sisa 723 teks yang saya masukkan ini. Oke. Jika sudah, di sini saya langsung masukkan kodenya. Nah, tunggu sampai proses convert selesai. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah rumah tua yang terkenal angker. Rumah itu sudah lama kosong sebelum akhirnya dibeli oleh sebuah keluarga Proses kecil. convert selesai dan ini Dimas, adalah hasil Lina, suaranya. dan anak mereka. Saya pause dulu. Jadi teman-teman bisa memilih suaranya Mbak Citra atau suaranya Mbak Ayu. Tapi ini 300 karakter ya, 300 huruf sekali generate. Nah, jadi teman-teman nanti kalau generate-nya cuma 300, ngulangi sampai beberapa kali generate-nya. Mending pilih yang karakternya banyak kayak Mas Ardi ini 3000, terus Mbak Citra ini 3000, dan lain-lain. Silahkan cari gitu aja. Oke, generate pertama langsung saya download di sini, download voice file. Nah, selesai. Saya akan mengenerate yang kedua. Di sini pada lanjutannya saya copy paste. Nah, selesai. Di sini saya copy, saya salin ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Oke, di kotak ini saya dulu saya paste di sini atau saya tempel. Nah, saya kan generate yang kedua tetap pakai Mas Ardi. Oke. Kodenya 8156. Oke, mantap. Tunggu sampai proses generate selesai. Bertahun-tahun setelah keluarga Dimas meninggalkan rumah itu, seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya Oke, proses generate telah selesai. Ini tinggal saya download voice file yang kedua. Udah selesai teman-teman ya. Nah, jadi ini saya generate 2 kali tadi. Dan ini sudah selesai. Kita lihat filenya biasanya di download diletakkan di folder download. Nah, ini filenya, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat gambarnya atau menciptakan karakter gambarnya biar alur ceritanya terlihat sangat seru. Saya menggunakan Leonardo.ai. Anda bisa menggunakan Piglumen dan lain-lain. Nah, ini saya udah terbiasa pakai Leonardo.ai. Cara menggunakan Leonardo.ai dengan lengkap juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja buka app.leonardo.ai. Masuk ke menu Image Creation di sini. Nah, saya akan membuatkan gambarnya, tapi promptnya yang saya masukkan di sini saya meminta bantuan dari ChatGPT. Dari ChatGPT di sini. Kita lihat dari sini judulnya Rumah di Atas Kuburan. Nah, kita buat awalnya dulu, Rumah di Atas Kuburan. Buatlah prompt dalam bahasa Inggris, rumah di atas kuburan. Nah, masukkan kata kunci seperti ini. Buatlah prompt dalam bahasa Inggris, rumah di atas kuburan. Nah, prompt hasilnya ini nanti atau perintah ini nanti kita masukkan ke Leonardo.ai. Oke, saya copy yang di dalam tanda petik ini. Oke, saya salin. Sini saya masukkan di sini, tempel. Nah, oke, di bagian ini saya memilih yang stok fotografi. Jadi ini model gambarnya nanti seperti realistik, seperti foto beneran, seperti nyata ya. Kalau ini mungkin seperti kartun. Nah, ini sesuai contohnya. Saya milih yang bener-bener real, seperti nyata. Saya pilih stok fotografi. Oke, tutup dulu. Nah, ukurannya tentukan juga. Di sini karena saya buat untuk YouTube, saya pilih 16:9. Tapi jika teman-teman memilih untuk buat di TikTok atau YouTube Shorts, pilih 9:16. Ini saya milih untuk YouTube 16:9 teman-teman.
16:9 saya pilih oke. Jika sudah, saya generate. Tunggu proses generate hingga selesai. Ini proses generate sudah selesai, tapi jika teman-teman merasa tidak cocok dengan hasil generate ini, 4 gambar yang diberikan ini, teman-teman bisa klik generate ulang. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya. Mungkin saya pilih yang ini. Nah, sebagai contoh saja ya teman-teman ya, ini ya. Oke, di sini langsung saya download. Nah, udah. Untuk membuat gambar-gambar berikutnya, teman-teman bisa copy dari ceritanya saja. Jadi misalnya ini, teman-teman copy dari sini. Oke, saya coba copy yang cerita ini teman-teman. Jadi untuk membuat gambar urutannya agar bisa sesuai dengan cerita, kita copy dari teks ceritanya aja. Jadi dari sini dulu ya, oke. Oke, silakan ketik di sini, buatlah prompt bahasa Inggris ini teman-teman. Nah, jadi buatlah prompt jadi yang saya copy teksnya saya copy tadi. Jadi ChatGPT akan membuatkan prompt berdasarkan teks yang Anda masukkan ini sesuai dengan cerita nanti. Dikit-dikit, jadi kita membuatkan dikit-dikit ya. Nah, ini dibuatkan, kita nanti hasilnya kita paste di leonardo.ai lagi. Ini teman-teman ya. Oke, kita paste di sini. Nah, kita generate lagi. Oke teman-teman, hasil generate sudah jadi. Misalnya saya ambil yang ini. Oke. Kemudian saya ambil juga yang gambar ini. Nah, selanjutnya kita buat gambar lagi, melanjutkan itu tadi. Untuk selanjutnya saya akan copy teks yang ini teman-teman. Nah, jadi oke. Saya akan copy, saya akan nyuruh ChatGPT membuatkan prompt lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Promptnya saya suruh buatkan dalam bahasa Inggris. Oke, ini dibuatkan. Kita masuk ke leonardo.ai lagi, kita paste promptnya, kita generate lagi. Nah, jadi begitu seterusnya teman-teman ya. Untuk melanjutkan gambarnya, jadi teman-teman ngikuti cerita ini aja. Jadi ngikuti cerita ini, ngikuti cerita di sini, silakan di copy, dibuatkan promptnya, terus buat ke sini lagi. Jadi ini tadi kan nyampe sini saya. Nah, mungkin ini yang ini, langsung buatkan ini. Nah, begitu seterusnya sampai ceritanya selesai. Itu nanti hasil gambarnya akan mengikuti alur ceritanya. Jadi triknya seperti itu teman-teman ya. Oh iya, misalnya ini tinggal 80 token saya di leonardo.ai. Misalnya teman-teman kehabisan token, ini kan kita diberi 150 token tiap harinya. Nah, tapi untuk mengenerate ini biasanya ini langsung habis. Kalau habis, untuk mengakalinya teman-teman bisa ganti email saja, ganti akun, login dengan akun berbeda di leonardo.ai, maka nanti akan 150 lagi. Oke, ini kita lihat. Nah, tadi teman-teman ya. Wah, ini anaknya berbicara dengan orang tak terlihat lah. Ini teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, ini tuh kan. Oke ya. Oke, kita lihat. Nah, ini
Misalnya akan saya download yang ini dan yang ini, teman-teman. Dan yang ini saya download. Oke. Jadi silakan dilanjutkan sendiri. Di sini saya sudah memiliki beberapa gambar. Nah, ini file gambarnya. Lanjutkan sampai selesai ceritanya. Kemudian ini adalah file audionya yang tadi dari TTS Maker. Sekarang mari kita edit. Buka CapCut ya, buka CapCut, klik project. Oke, di sini akan saya import semua file tadi. Ini sampai sini, teman-teman ya. Saya masukkan semua. Nah, ini udah masuk. Saya akan masukkan, mengurutkan dulu ceritanya dari gambar ini misalnya, teman-teman ya. Dan gambar ini, gambar kedua saya masukkan juga, gambar ketiga dan seterusnya. Jadi masukkan semua gambar-gambarnya sampai dengan selesai. Nah, oke, silakan masukkan audionya. Nah, silakan masukkan audionya, kedua audionya silakan dimasukkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Audio kedua masukkan juga. Kita play coba. Bertahun-tahun setelah keluarga Dimas meninggalkan rumah itu, seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya tahayul nekat membeli rumah tersebut dengan harga murah. Ia ingin merenovasi dan menjadikannya tempat tinggal. Nah, udah jalan. Misalnya teman-teman ini ingin ngatur durasi dari gambarnya ini, misalnya terlalu panjang ini. Nah, misalnya ini sampai sini saja, kemudian ini juga sampai sini. Nah, ini tinggal geser-geser aja ya teman-teman. Nah, gini aja ya. Oke. Seperti itu. Bertahun-tahun Oke. setelah keluarga Dimas meninggalkan rumah itu, Untuk memberikan seorang efek, pemuda bernama teman-teman bisa masuk ke menu efek di sini. Saya beri efek biar kelihatan lebih seram. Silakan cari efek-efek yang teman-teman inginkan. Di sini saya memilih film. Misalnya, saya memilih efek film. Oke, saya akan memilih efek ini, film frame. Saya masukkan. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Misalnya sampai sini panjangnya. Ini saya potong, saya hapus. Nah, misalnya durasinya sampai sini. Misalnya ini sebagai contoh aja. Kita play bagaimana tampilan bertahun-tahun efeknya. setelah keluarga Dimas Keren ini, meninggalkan rumah teman-teman. itu. Nah, ini ya. Seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya Oke. tahayul nekat membeli Dan rumah saya tersebut ingin dengan gambarnya bergerak. Jadi di sini saya kasih efek, klik 2 kali, masuk ke animation teman-teman. Nah, animation di bagian sebelah kanan ini bisa kasih efek zoom out di sini. Nah, atau efek-efek yang lain. Jangan yang gunakan yang ada pro-nya teman-teman. Ini berbayar. Saya pakai yang gratisan aja, zoom out di sini. Klik 2 kali. Oke. Ini terlalu cepat. tahun setelah keluarga Perhatikan. bertahun-tahun Itu setelah terlalu cepat. Saya buat klik sini, efeknya ini saya maaf. Ini teman-teman ya. Nah, ini efeknya saya fullkan. bertahun-tahun setelah keluarga Nah, Dimas ini meninggalkan rumah itu, Gerakannya jadi lambat seperti ini. Saya ulang. bertahun-tahun setelah Nah, keluarga oke, Dimas teman-teman meninggalkan ya. rumah itu, Kemudian yang ini juga saya kasih efek zoom out. Seorang- Kemudian ini saya maksimalkan. seorang Ini pemuda juga bernama Arman yang tidak saya percaya kasih tahayul zoom di rumah out tersebut, dan ini saya maksimalkan. di rumah Yang tersebut dengan terakhir, harga murah. zoom Ya, out. tempat Nah, tempat kita coba tinggal. play. Di malam pertama, Arman terbangun oleh Kita suara coba ketukan play pelan dari tampilannya. bertahun-tahun dari setelah awal. keluarga Dimas meninggalkan rumah itu. Seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya tahayul nekat membeli rumah tersebut dengan harga murah. Oke teman-teman, keren Ia banget ingin ya. merenovasi dan Ya. menjadikannya tempat tinggal. Bagian paling akhir saya akan memberikan subtitle otomatis atau teks yang mengikuti suara pada video. Jika teman-teman menggunakan CapCut, ini ada fitur subtitle otomatis, ada tulisan subtitlenya di sini. Kita nggak perlu buat secara manual ya. Nah, tapi jika teman-teman gunakan CapCut versi terbaru, mungkin fitur ini akan berbayar. Ini saya pakai CapCut versi 3.8, nah, versi lama. Jadi fitur subtitle otomatis ini masih gratis ya teman-teman. Jika teman-teman ingin gunakan
subtitle ini gratis, jadi silakan di downgrade aja aplikasinya, diinstal yang versi lama aja. Oke, masuk ke teks, kemudian masuk ke auto caption di sini. Ini saya pilih bahasa Indonesia, langsung klik generate. Perhatikan teman-teman hasilnya. Nah, sudah selesai, tinggal di play. Bertahun-tahun Bagaimana setelah keluarga hasilnya? Dimas meninggalkan Lah, rumah ini itu, teman-teman, ada seorang pemuda subtitlenya. bernama Arman Sekarang yang tinggal tidak kita percaya edit tahayul nekat membeli subtitlenya. rumah tersebut. Tinggal kita edit. Silakan klik subtitle yang pertama, yang awal ini, klik 2 kali, masuk ke template teman-teman. Nah, silakan pilih template yang diinginkan. Ini ada subtitle per kata sebenarnya, tapi ini pro. Jangan gunakan yang pro ya teman-teman, karena yang pro itu berbayar, nanti nggak bisa diekspor videonya. Nah ini, nah mungkin seperti ini suka, coba, atau yang ini, saya klik, saya coba. Bertahun-tahun setelah keluarga Dimas meninggalkan rumah itu, Ngeri teman-teman seorang pemuda ya. bernama Arman yang Untuk tidak ukurannya silakan diatur di bagian basic ini. Untuk ukurannya mungkin terlalu besar. Oke, saya coba yang lain. Mungkin template yang ini teman-teman. Nah ini ya, pilih yang ini, klik 2 kali. Nah ini tampilannya. Jadi ini masih baris kedua ya, ada 2 baris ini. Kita kecilin saja ukurannya. Nah pilih yang teks pertama, kemudian masuk ke basic. Ini saya perkecil teman-teman. Saya buat 6 di sini. Oke. Nah ini hasilnya. Kita coba play. Bertahun-tahun setelah keluarga Dimas meninggalkan rumah itu, seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya tahayul keren nekat membeli rumah banget tersebut teman-teman. dengan harga murah. Hasilnya. Ia ingin merenovasi dan Bagus menjadikannya banget ya. tempat tinggal. Di malam pertama, Arman terbangun oleh suara ketukan pelan dari Oke, langkah terakhir kita langsung mengekspor saja file video ini. Kita beri nama, judulnya cerita horor rumah bekas kuburan. Oke, letakkan di mana, filenya disimpan. Kemudian klik ekspor dan konten Anda sudah siap di-upload. Oke teman-teman, demikian cara membuat konten cerita horor dengan memanfaatkan AI. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.